Seberapa sering kita melakukan sadar nafas syukur itu? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini ya, di konten-konten yang paling bawah. Nggak paling bawah banget sih, pokoknya yang di situ saya menjelaskan tentang harga kelas Abundance Revolution ya. Di situ ada pertanyaan berapa sering kita untuk sadar nafas. Oh ya teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk seberapa sering itu memang kita kadang-kala lupa. Saya sendiri setelah ikut kelas Abundance Revolution ya TVB yang waktu itu saya kebetulan adalah batch 7, beliau ngasih aplikasi ya, ngasih aplikasi yang itu oke lah kita sebut aja alarm ya, alarm atau warning untuk bisa kita, namanya aja masih belajar ya. Kalau teman-teman yang sudah tingkatannya tinggi banget, teman-teman yang sudah sudah terhubung, sudah ya pokoknya spiritualnya udah bagus, itu pasti saya yakin setiap saat itu sudah sadar nafas syukurnya, udah nafasnya itu udah sadar gitu loh ya. Kalau saya itu tadi karena masih belajar, maka sama TVB itu dikasih alarm, namanya aplikasi itu yang kayak waker ya, waker alarm, supaya kita setting seberapa sering maunya kita, apakah setiap menit, apakah setiap detik, atau apakah setiap jam, setiap hari, setiap jam berapa. Itu adalah sarana latihan supaya kita bisa bernafas dengan sadar gitu maksudnya. Jadi kalau teman-teman bertanya seberapa sering, ya seharusnya sesering mungkin gitu ya, sesering mungkin. Nah makanya di sini pun saya juga masih belajar. Saya sering menceritakan testimoni itu kan dalam rangka belajar. Itu pun sudah banyak sekali manfaat yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Nah kalau teman-teman bertanya, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pelajari selama ini, sesuai apa yang saya lakukan ya. Kalau bisa ya sesering mungkin gitu, kalau bisa sih ya. Kalau belum bisa ya mari kita belajar sama-sama. Untuk lebih awalnya ya kita pelajari dulu aja, telaten belajarnya aja, sambil sedikit-sedikit mencari pengetahuan, mencari esensinya, mencari maknanya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sadar nafas syukur itu. Karena apa teman-teman, sebaik apapun seseorang menyampaikan, itu artinya, penangkapannya, pemahamannya akan berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan hanya belajar dari satu figur aja. Kalau saya bukan figur ya, kalau saya hanya sekedar mengisahkan, saya sebagai murid, saya sedang belajar, kemudian apa yang saya dapatkan itu saya mendapatkan manfaatnya, makanya saya kisahkan ke teman-teman. Jadi mari bersama-sama untuk kita tidak berhenti sampai di sini aja. Kita terus-terusan belajar untuk lebih memperdalam, untuk lebih mengetahui, untuk lebih bisa expert, untuk lebih bisa bernafas dengan sadar sesuai apa yang kita ketahui, sesuai apa yang kita pahami gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk tidak bosan-bosan terus belajar. Banyak sekali kok di channel-channel YouTube, ya, terutama ya di sini yang saya rekomendasikan itu adalah channelnya Mas Hendra, channel Ngaji Roso ya. Di situ banyak sekali para figur-figur otoritas yang hampir semuanya di sela-sela konten monolognya, podcastnya dengan Mas Hendra atau Mas Habib atau siapa itu ya, lupa aku. Ya pokoknya timnya Ngaji Roso itulah ya. Teman-teman telaten aja untuk menyimak ini tentang sadar nafas syukur ini, terutama karena menurut saya pribadi dan menurut para expert, sadar nafas syukur inilah cara mudah, cara murah, cara efektif yang bisa kita lakukan. Ibaratnya kecelakaan itu adalah P3K-nya. Pertolongan pertamanya dalam persoalan hidup, kita harus stay di nafas yang sadar. Kalau saya mengasumsikan begini teman-teman, dengan sadar nafas syukur ini
saya state of mind saya ya begini. Ketika saya bernafas, menarik nafas itu seolah saya itu mengasumsikan bahwa banyak sekali keberlimpahan bersama dengan oksigen yang masuk, yang menyusuri di bagian seluruh tubuh kita. Untuk rasa sakit yang diderita tubuh apapun itu, saya asumsikan, saya bayangkan nafas masuk itu menyembuhkan penyakit. Saya asumsikan meringankan pikiran-pikiran kita yang berat. Saya asumsikan juga menguraikan permasalahan hidup apa yang sedang kita pikirkan dalam lintasan hati, lintasan pikiran kita. Dan setiap orang dalam mengasumsikan sadar nafas itu berbeda-beda sekali. Makanya teman-teman sekali lagi jangan bosen-bosen untuk belajar, untuk menyimak konten-konten di YouTube ya minimal. Kenapa? Karena kita sambil beraktivitas misal di rumah, sambil beristirahat kan zamannya udah berbeda. Kalau zaman dulu kita harus datang ke pengajian, harus datang ke kelas-kelas spiritual, itu harus mendatangi, kemudian stay di sana berhari-hari. Kalau zaman sekarang kan sudah mudah. Nah, makanya saya rekomendasikan di sini channel Ngaji Roso. Di situ sudah lengkap sekali Mas Hendra menyajikan konten-konten yang tentunya kita masing-masing kita kebutuhannya beda-beda. Teman-teman pelajari aja pelan-pelan gitu ya. Nanti teman-teman akan menemukan kok figur otoritas. Artinya bukan soal figur otoritasnya, lebih tepatnya materi apa sih yang kita butuhkan gitu loh. Kalau teman-teman fokus dulu ke sadar nafas syukur ya, bernafas yang sadar, itu banyak sekali para expert yang membicarakan hal ini. Bahkan kalau saya amati, kalau saya teliti, itu nyaris semuanya. Yang saya tahu di awal itu tentunya adalah TVB ya, karena saya tahu teori ini dari TVB. Kemudian ada lagi Bapak Wayan Mustika. Pasti beliau semua ini nggak to the point bahas sadar nafas syukur sih. Tapi ketika beliau membahas hal apapun itu pasti di dalamnya disinggung kok tentang sadar nafas ini. Pasti itu. Bahkan Ko Irwan Hiro, kemudian Bapak Arif RH, vibrasi ya. Kemudian banyak siapa lagi ya? Ya itu sih yang saya ingat. Ya, terus kemudian ada lagi yang saat ini lagi saya belajar ke beliau dengan intens, yaitu Mbak Amanda. Mbak Amanda ini adalah praktisi meditasi. Beliau adalah expertnya inner child. Tapi ada juga satu hal yang nggak bisa saya sebutkan di sini ya. Beliau adalah kalau saya bilang itu clear brilliant light itu sih. Karena saya kayak gini loh. Beliau itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui luar dalamnya saya loh. Padahal baru kenal sih. Dan saya nggak intens banget untuk intens chat, intens ketemu enggak. Tapi beliau begitu saya mau ada kayak musibah, mau ada kayak apa yang nggak baik dalam hidup saya, beliau selalu mewarning. Ya itu yang saya bilang terhubung. Itu yang saya bilang terhubung ya. Dari awalnya saya ikut kelas Abundance Revolution, kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang baiklah menurut saya, orang-orang yang saya inginkan gitu loh. Yang bukan soal sosialita atau materi atau kaya raya, bukan. Saya pernah itu dulu itu dalam hati, ya Allah, aku lu pingin berada di komunitas, berada di sekitar, berada di antara orang-orang yang baik, orang-orang yang punya vibrasi baik, orang-orang yang pola pikirnya ya nggak selalu positif. Artinya orang-orang yang bukan toksik lah gitu minimal. Artinya orang-orang yang bisa menjadikan saya lebih baik gitu loh. Maka Allah mempertemukan saya dengan kelas Abundance Revolution di awalnya. Kemudian saya kenal dengan Mas Hendra, dengan para expert, para figur-figur otoritas. Alhamdulillah senang sekali. Makanya teman-teman ya, apapun yang terjadi, sadar nafas syukur. Kalau kurang jelas boleh lihat referensi di YouTube.
di Ngaji Roso.